Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Biologi A 2019 akan mempersembahkan video praktikum perkembangan hewan. Dalam hal ini adalah menjelaskan mengenai gastrulasi dan tahapannya pada hewan. Gastrulasi merupakan proses dasar berupa gerakan diferensiasi jaringan yang pertama kali dan bertujuan untuk penempatan 3 lapisan embrional atau triploblastik. Pada tahapan gastrulasi tersebut terdapat banyak gerakan morfogenetik. Gerakan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 tahap. Yang pertama terdapat proliferasi, yang merupakan pembelahan dan perbanyakan sel melalui mitosis, sehingga sel yang berjumlah 1 akan menjadi 2, 4, dan seterusnya. Tahapan selanjutnya terdapat interaksi sel, baik itu interaksi sel dengan sel ataupun sel dengan lingkungannya. Contoh interaksi sel ialah desmosom, yang merupakan interaksi untuk membentuk sambungan perekat antar sel. Sambungan perekat tersebut dihasilkan oleh protein khusus seperti desmosomal cadenins, armadilloproteins, dan prankins. Contoh interaksi sel lainnya terdapat gap junction, yang merupakan hubungan konekson antar sel untuk pertukaran ion dan molekul kecil seperti nutrisi. Contoh lainnya juga terdapat Ting junction, yang merupakan hubungan antar sel untuk mengontrol difusi protein dan lipid. Terdapat juga interaksi sel lainnya selain ketiga interaksi sel tersebut. Selanjutnya akan terjadi tahap ekspresi gen, atau disebut juga sebagai fenotip. Fenotip tersebut merupakan pemunculan hasil proses sintesa protein yang didapatkan melalui proses transkripsi, translasi, dan tahapan lainnya, sehingga dibentuk sifat atau karakter khusus yang dapat diinderai. Selanjutnya terdapat tahap diferensiasi jaringan awal menjadi diploblastik atau triploblastik. Pada tahapan ini akan terjadi spesialisasi struktur dan fungsi sel melalui tahapan tertentu. Jika nantinya terbentuk diploblastik, maka akan memiliki 2 lapisan, yaitu endoderm dan eksoderm. Contohnya seperti Porifera. Sedangkan jika nantinya terbentuk triploblastik, maka akan memiliki 3 lapisan, yaitu endoderm, eksoderm, dan mesoderm, seperti pada manusia. Tahapan selanjutnya terdapat migrasi, yaitu perpindahan atau penempatan lapisan embrional yang dipandu oleh pineronektin. Jika pada triploblastik, maka akan terjadi penempatan lapisan embrional pada endoderm, eksoderm, dan mesoderm. Berbeda dengan diploblastik yang nantinya akan berfokus pada endoderm dan eksoderm saja. Gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik dihasilkan oleh kombinasi perilaku sel yang meliputi perubahan bentuk, ukuran, posisi, dan jumlah sel. Perubahan ini sering dikaitkan dengan perubahan dalam adesi matriks sel ke sel atau sel ke ekstraseluler. Gerakan morfogenetik terdiri atas proliferasi, epiboli, involusi, invaginasi, evaginasi, migrasi konvergen, migrasi divergen, ingresi, dan delaminasi. Yang pertama ada proliferasi, yaitu proses di mana sel tumbuh dan membelah untuk menghasilkan 2 sel anak dan seterusnya. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan jumlah sel secara eksponensial dan oleh karena itu merupakan mekanisme pertumbuhan jaringan yang cepat. Gerakan morfogenetik yang kedua yaitu epiboli, merupakan pergerakan atau migrasi mikromer ke batas makromer untuk menutupi lapisan dalam sel. Nah, contohnya pada pembentukan ektoderm pada bulu babi, amfibi, dan tunicata.
Selanjutnya, gerakan morfogenetik yang ketiga ada involusi, yaitu gerakan lapisan luar sel yang melekuk ke dalam di kedua sisi internal. Nah, pada tahap ini terjadi pelentikan pada bibir dorsal blastophorus dan bibir sentral blastophorus. Contohnya yaitu gerakan mesoderm pada amfibi. Gerakan morfogenetik yang keempat yaitu invaginasi, yaitu gerakan melekuknya sel ke arah dalam. Nah, contoh pada pergerakan ini adalah gerakan endoderm pada bulu babi. Gerakan morfogenetik yang kelima adalah evaginasi. Evaginasi merupakan penonjolan kutub vegetatif dari bagian dalam keluar. Contoh dari evaginasi adalah saat pembentukan yolk plak atau sumbat yolk. Nah, yolk plak ini merupakan yolk yang terdesak keluar karena kecepatan mikromer akibat pembentukan bibir dorsal blastophorus pada proses gastrulasi di amfibi. Selanjutnya, gerakan morfogenetik yang keenam adalah migrasi konvergen dan migrasi divergen. Migrasi konvergen merupakan pergerakan atau perpindahan sel individual yang memusat menuju satu arah atau satu pusat saja. Sedangkan migrasi divergen merupakan pergerakan atau perpindahan sel individual yang menyebar ke berbagai arah. Gerakan morfogenetik yang ketujuh adalah ingresi. Ingresi merupakan lepasnya sel endoderm secara individual dari permukaan ke bagian dalam embrio. Contoh ingresi terdapat pada landak laut dari filum echinodermata yang mana sel individual yang terpisah tersebut akan membentuk sel mesenkim. Terakhir, gerakan morfogenetik yang ke-8 adalah delaminasi. Delaminasi merupakan lepasnya sel endoderm secara lapisan. Nah, contoh delaminasi ini terjadi saat pembentukan hipoblast pada aves. Gastrulasi pada asterias. Tahap pertama adalah proliferasi atau pembelahan secara mitosis. Kemudian terjadi perubahan bentuk pada kutub vegetatif, yaitu menjadi agak mendatar karena adanya pembelahan sel yang lebih banyak di bagian kutub anima. Kutub vegetatif memiliki pembelahan sel yang lebih sedikit dibandingkan dengan kutub anima dikarenakan kutub vegetatif memiliki lebih banyak yolk yang sulit dibelah oleh benang spindle. Kemudian, bagian lempeng vegetatif mengalami invaginasi, sehingga terbentuk lapisan sel di bagian dalam yang dinamakan hipoblast dan lapisan sel di luar yang dinamakan epiblast. Pelakukan tersebut membentuk rongga baru yang dinamakan dengan arsenteron, yang akan menjadi bakal saluran pencernaan makanan. Lubang yang menghubungkan arsenteron dengan luar disebut blastoporus. Selanjutnya terjadi involusi atau melentiknya meso dan endoderm. Kemudian terjadilah migrasi mesoderm pada bibir dorsal dan ventral. Tipe telur asterias adalah isolasital dengan rumus pembelahan V, H, 2V, 2H, dan seterusnya. Gastrulasi pada amfibi. Tipe telur amfibi merupakan telolesital, yaitu yolk yang mengumpul pada salah satu kutub. Tipe pembelahan sel adalah holoblastik tidak sempurna atau unequal, sehingga sel yang membelah atau blastomer tidak sama besar dan hanya dominan pada salah satu kutub yang disebut dengan makromer, juga mikromer. Berikut adalah tahapannya. Tipe blastula amfibia termasuk ke dalam seloblastula lapis banyak. Jika kita lihat, terdapat sebuah rongga yang disebut dengan blastosol. Terdapat juga dua kutub, yaitu kutub anima dan kutub vegetatif. Lapisan berwarna biru merupakan lapisan yang nantinya akan berkembang menjadi ektoderm. Lapisan yang berwarna kuning nantinya akan berkembang menjadi lapisan endoderm. Dan yang merah akan berkembang menjadi lapisan mesoderm. Tahap awal gastrulasi yaitu mula-mula sel mikromer dan makromer itu terus membelah. Tetapi karena mikromer lebih cepat, maka terjadi gerakan epiboli. Akibat perbedaan kecepatan itu, akan terjadi indentasi, yaitu perobekan pada daerah bulan sabit, yaitu sitoplasma tidak berpigmen yang terbuka terdapat di bawah bidang ekuator. Selanjutnya, perobekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen atau memusat ke dalam robekan tersebut. Lalu, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik, involusi dan invaginasi yang arahnya membelok ke arah dalam.
Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi divergen, mendesak yolk dan blastoselnya menjadi kecil. Lalu pada fase akhir gastrulasi, akan terbentuk rongga baru yang disebut dengan gastrosol atau asenteron. Rongga ini terbentuk dari mesodem. Sebagian mesodem tersebut akan berkembang menjadi notokod. Karena yolk terdesak, sebagian dari yolk akan muncul keluar. Disebut juga dengan evaginasi yolk plug. Selanjutnya akan berlanjut ke tahap neurulasi. Terdapat 3 lapisan embrionik yaitu endoderm yang nantinya akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Selanjutnya mesoderm yang akan berkembang menjadi skeleton, sistem sirkulasi, otot, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Yang terakhir ada ektoderm yang nantinya akan berkembang menjadi kulit, organ indera, juga sistem saraf. Berikut merupakan video perkembangan zigot salamander sp. Selanjutnya yaitu proses gastrulasi pada apes. Pada apes, gastrulasi awal akan terbentuk wilayah intraembrio dan ekstraembrio, di mana wilayah ini baru terpisahkan setelah adanya pelipatan-pelipatan pada embrio. Gastrulasi ini berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keping, yang terdiri dari bagian intraembrio dan ekstraembrio, serta memiliki ciri khas yaitu alur primitif. Kemudian, pragastrulasi dimulai saat hipoblast primer atau hasil ingersi bergabung dengan hipoblast sekunder dari daerah Kohler-Schick. Selanjutnya, awal gastrulasi ini ditandai dengan terbentuknya alur primitif tersebut. Kemudian, awal gastrulasi ini ditandai dengan terbentuknya alur primitif tadi, di mana dengan penebalan bagian-bagian posterior, karena adanya ingersi dan sel-sel dalam yang aktif berproliferasi. Selanjutnya, konvergensi ke arah median, dan akhirnya alur primitif ini menyempit dan memanjang, seperti digambar di samping. Gambar di samping merupakan alur primitif pada saat gastrulasi awal, yakni terdiri atas sepasang tanggul atau pematang primitif, dengan sebuah parit di antaranya primitif definitif atau disebut nodus Hansen. Alur primitif pada apes ini dikenal dengan blastophorus. Pada nodus Hansen dengan nama lain bibir dorsal, selanjutnya akan terjadi migrasi sel-selnya melalui parit primitif yang disebut tahap utama gastrulasi. Selanjutnya, tahap akhir ini ditandai dengan regresi alur primitif di mana nodus Hansen mundur dan alur primitif ini akan memendek, seperti gambar di samping. Gastrulasi pada mamalia. Mamalia adalah hewan yang melahirkan dan menyusui. Di antaranya, contoh mamalia adalah sapi, harimau, jerapah, monyet,
dan masih banyak lagi, termasuk juga manusia. Mamalia memiliki tipe telur isolesital di mana nukleusnya berada di tengah dan yolknya tersebar merata di seluruh telur dan berjumlah sedikit. Adapun rumus pembelahan tipe telur isolesital adalah V, H, 2V, dan 2H. Selanjutnya kita akan membahas tentang gastrulasi pada mamalia. Morula akan terus membelah menjadi dua bagian, yaitu inner cell mass yang berwarna biru dan berkumpul di atas, yang nantinya akan menjadi embrio, dan bagian sekelilingnya yaitu trophoblast yang akan menjadi plasenta. Trophoblast tersusun atas cairan dan rongga yang disebut dengan blastosol, sehingga tahap ini disebut juga dengan tahap blastosit. Selanjutnya, inner cell mass akan membentuk dua lempeng, yaitu epiblast dan hipoblast, di mana epiblast inilah yang nantinya akan mengalami perkembangan lebih lanjut. Gastrulasi terjadi ketika sel bergerak ke arah depan sepanjang garis tengah dan membentuk sebuah garis yang disebut dengan primitive streak atau garis primitif, yang apabila dibelah, primitive streak ini merupakan hasil akhir gastrulasi, yaitu pembentukan tiga lapisan, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Ektoderm menjadi lapisan terluar dan menghasilkan sistem saraf. Ketika sel di ektoderm menebal, itu akan menjadi lapisan epitel yang disebut lempeng netral. Tingkat pembelahan sel yang tidak merata menyebabkan pembentukan alur saraf yang akan menjadi garis tengah embrio. Ektoderm terus menonjol di kedua sisi garis tengah dan bagian atasnya akan bersatu membentuk tabung saraf atau neural tube. Sedangkan bagian dalam tabung sarafnya akan menjadi ventrikel otak yang berisi cairan, saluran pusat sumsum belakang, serta saluran yang menghubungkannya. Berikut adalah proses gastrulasi pada mamalia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkuman perbedaan pada Asterias, Amphibia, Aves, dan Mamalia. Yang pertama, pada Asterias terdapat tipe sel telur isolesital dengan pola pembelahan vertikal, horizontal, 2 vertikal, dan 2 horizontal pada pembelahan kelima secara simetris. Sedangkan pada amphibia terdapat tipe sel telur telolesital dengan pola pembelahan secara berturut-turut vertikal, horizontal, 2 vertikal, dan 2 horizontal secara asimetris pada pembelahan kelima. Kemudian pada Aves terdapat tipe sel telur megalesital dengan pola pembelahan vertikal, 2 vertikal, horizontal, dan 4 vertikal atau disebut juga radial. Dan pada mamalia terdapat tipe sel telur isolesital dengan pola pembelahan vertikal, horizontal, 2 vertikal, dan 2 horizontal secara simetris pada pembelahan kelima. Selanjutnya, perbedaan gastrulasi pada Asterias, Amphibia, Aves, serta mamalia. Pada Asterias, tahap gastrulasi dimulai dengan proliferasi mikromer atau kutub animalia yang lebih besar dari makromer atau kutub vegetal, sehingga terjadi epiboli. Kemudian terjadi pendataan kutub vegetal atau makromer atau juga endoderm. Dilanjut dengan invaginasi kutub vegetal dan involusi endoderm serta mesoderm, dan diakhiri dengan migrasi mesoderm. Sedangkan pada amphibia, tahapan dimulai dengan epiboli mikromer atau kutub animal, dilanjut dengan indentasi pada batas mikromer dan makromer, dilanjut dengan invaginasi dan involusi endoderm dan mesoderm, kemudian diakhiri dengan evaginasi yolk valve. Sedangkan pada Aves, tahap gastrulasi dimulai dengan proliferasi di area vellucida, kemudian terjadi divergensi di Hansen node, dilanjut dengan konvergensi di primitive streak,
invaginasi dan involusi primitive strake, kemudian terjadi divergensi latelar di subprimitive strake, kemudian terjadi delaminasi hiploblast dari epiblast, dan diakhiri dengan ingresi epiblast ke arah hiploblast. Dan yang terakhir, pada kelas mamalia, tahapan gastrulasi dimulai dengan implantasi blastosis dengan ICM di dalam. Kemudian ICM terbelah dengan rongga gastrosol, lapisan epidermis, serta hiploblast. Kemudian terjadi delaminasi triploblast menjadi mesoderm extraembryoner. Dilanjut dengan diferensiasi triploblast menjadi sinsitiotropoblast luar dan sitotropoblast dalam. Kemudian hiploblast endoderm berproliferasi menjadi endoderm ekstraembrio. Kemudian diakhiri dengan sinsitiotropoblast yang bergabung dengan endoderm uterus menjadi plasenta.